Halo semuanya, kami dari kelompok Maha Santuy. Saya Marcel Kevin Tegap Siagian. Saya Andika Rahman Pratama. Dan saya Nadia Natasifa. Pada video ini kami akan membuat bot untuk game Diamond. Selamat menyaksikan. Oke baik, jadi di sini tugas besar dari strategi algoritma adalah kita diminta untuk melakukan pemanfaatan algoritma greedy dalam pembuatan bot di permainan Diamond. Jadi di sini untuk cara pengerjaannya, yaitu cara pengerjaan dari permainan Diamond adalah yang pertama, yaitu setiap permainan bot akan ditempatkan pada board secara random. Masing-masing bot akan mempunyai home base, serta memiliki skor dan inventory awal bernilai 0. 2. Setiap bot diberikan waktu untuk bergerak, waktu yang diberikan semua sama untuk setiap permainan. 3. Objektif utama bot adalah mengambil diamond-diamond yang ada di peta sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, diamond yang berwarna merah memiliki 2 poin, dan diamond yang berwarna biru memiliki 1 poin. Yang keempat, setiap bot juga memiliki sebuah inventory, di mana inventory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara diamond yang telah diambil. Inventory ini sewaktu-waktu bisa penuh, maka dari itu, bot harus segera kembali ke home base. Yang kelima, apabila bot menuju ke posisi home base, skor bot akan bertambah senilai diamond yang tersimpan pada inventory, dan inventory bot akan menjadi kosong kembali. Yang keenam, usahakan agar bot Anda tidak bertemu dengan lawan bot. Jika bot A menimpa posisi bot B akan dikirim ke home base, dan semua diamond pada inventory bot B akan hilang diambil masuk ke inventory bot A, atau istilahnya adalah tackle. Yang ketujuh, selain itu, terdapat beberapa fitur tambahan seperti teleporter dan red button yang dapat digunakan apabila Anda menuju posisi objek tersebut. Yang kedelapan, apabila waktu seluruh bot telah berakhir, maka permainan berakhir. Skor masing-masing pemain akan ditampilkan pada tabel final score di sisi kanan layar. Oke, baik. Di sini kita akan lihat logika dari bot yang kami buat. Di sini dari typing kita akan mengimport opsional, list, dan tuple. Kemudian dari game logic base, kita akan mengimport base logicnya. Kemudian dari game models, kita akan mengimport game object, board, dan position. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke kelas dari logic Maha Santuy yang kami buat. Yang mana di sini superkelasnya itu tentu saja base logic. Nah, di sini inisialisasi logika bot dengan vektor gerakan, target posisi, penghitung pengejaran, dan status teleporter. Nah, untuk logika vektor pergerakan itu yang ini. Move vector 1,0, 0,1, min 1,0, 0,-1 yang mewakili X dan Y. Kemudian ini adalah target spotnya. Kemudian di sini pursuit count untuk menghitung pengejaran. Kemudian self using portal di sini di set false. Nah, kemudian kita akan cek di sini ada fungsi untuk mengembalikan daftar posisi berlian yang berjarak 3 kotak dari base si botnya. Nah, dari mana kita bisa indikasi bahwa berjarak 3 kotak? Itu dari baris yang ini, baris 19 dan 20. Jadi jika base X kurang dari 3, kurang dari sama dengan diamond position, kurang sama dengan base X plus 3, berarti dia masuk ke dalam kondisi yang memenuhi dari si position X-nya. Kemudian begitu pula untuk yang Y. Nah, dua kondisi ini harus terpenuhi secara bersamaan. Makanya dari itu kita akan menggunakan logika N. Nah, kemudian nilainya akan di return. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk memeriksa apakah bot berada dalam jarak 3 ubin dari base-nya. Nah, jika bot berjarak 3 ubin dari base-nya, di sini untuk props-nya itu adalah bot properties dan current position-nya itu adalah bot position. Nah, jadi props base.x dikurang 3 kurang dari sama dengan current position x, berarti posisi x dari si bot kurang dari sama dengan props base x plus 3. Ini berarti jarak x kurang 3 lebih kecil sama dengan current position x, posisi x si bot saat ini kurang sama dengan posisi base ditambah 3 kotak gitu. Nah, jika dia memenuhi, berarti bakal masuk ke kondisi yang ini, ke kondisi return ini, dan nilainya akan dikembalikan. Begitu pula untuk yang y-nya. Nah, kedua kondisi ini lagi-lagi harus terpenuhi secara bersamaan. Nah, mencari berlian terdekat dari bot di antara daftar berlian berdasarkan jarak. Nah, jadi jaraknya itu udah didaftarin dulu. Nah, kemudian akan dipilih. Nah, kemudian di sini memeriksa apakah ada berlian dalam jarak 2 ubin dari base bot. Nah, bisa kita lihat dari sini bot properties base X kurang 2, kemudian base X plus 2, diamond position X.
Begitu pula yang Y. Nah, kalau memang ada, dia bakal nge-return true. Kalau tidak ada, dia bakal nge-return false. Nah, kemudian mencari posisi berlian biru yang bernilai 1 poin terdekat dari bot dan mengembalikan nilai none jika tidak ada. Nah, di sini kalau nggak ada diamond, dia di-return none, dan kalau ada, dia akan dihitung dengan min. Di sini diamond ski lambda diamond. Di sini di set absolute position X dikurang current position X. Nah, jadi diamond positionnya dikurang dari posisi si botnya. Itu untuk mencari nilai yang terdekat dari si posisi X si bot gitu. Nah, kemudian akan dikembalikan nilainya yang disimpan oleh si nearest game ini. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung jarak berlian biru terdekat dengan mengembalikan nilai 999 jika tidak ada. Nah, jadi di sini kalau closest-nya itu none, yang mana closest-nya ini adalah blue game atau diamond biru. Kalau nggak ada, berarti dia bakal nge-return 999, dan kalau ada, dia bakal nge-return absolute dari closest X dikurang current position X, yaitu posisi diamondnya dikurang posisi si botnya pada bagian X gitu. Nah, kemudian mencari posisi berlian merah terdekat dari bot dan mengembalikan nilai none jika tidak ada. Ini mengembalikan nilai none. Nah, kemudian di sini ada nilai mengembalikan nilai jika dia ada, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian menghitung jarak berlian merah terdekat dengan mengembalikan nilai 999 jika tidak ada. Nah, ini kurang lebih masih sama, hanya ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, menghitung jarak dari bot ke base-nya. Nah, di sini current position-nya adalah bot position, kemudian base-nya adalah bot properties base. Nah, di sini akan nge-return absolute dari base X dikurang current position X. Jadi posisi base dikurang dari posisi si botnya, posisi X si botnya, ditambah absolute dari base Y dikurang current position Y dari si botnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi menghitung kepadatan. Di sini greedy by density-nya untuk berlian, yaitu poin dibagi jarak. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi ini akan mereturn diamond properties point, jadi poin dari diamondnya dibagi dengan poin dibagi dengan jaraknya, dibagi dengan jarak dari si diamondnya itu, gitu loh. Nah, kemudian menghitung jarak antara dua posisi. Di sini needed steps. Di sini bisa kita lanjut aja. Nah, mencari target berdasarkan kepadatan, mempertimbangkan jalur langsung dan melalui teleporter. Nah, di sini ada logika untuk membandingkan jarak langsung atau menggunakan teleporter. Nah, di sini seperti kita lihat di bagian ini. Di sini dia direct path to diamonds. Nah, ini untuk baris yang mengecek apakah akan menggunakan portal teleportersnya. Nah, kita lanjut aja langsung. Kemudian menghitung perbedaan koordinat X dan Y antara bot dan musuh. Nah, di sini ada fungsi enemy distance. Ini untuk menghitung perbedaan antara jarak bot kita dengan bot enemies gitu, bot lain. Kalau kita melakukan running dengan bot yang lebih dari satu gitu. Jadi, ini bakal berfungsi di baris koordinat yang di bawah untuk men-tackle musuh. Nah, di sini mencari musuh dengan lebih banyak berlian minimal 3. Nah, kemudian ada menentukan apakah bot mengejar musuh dalam jarak 3 ubin. Nah, kemudian di sini mencari tombol merah. Tombol merah itu yang bisa melakukan reset atau mengubah posisi dari diamond gitu. Kemudian memeriksa apakah tombol merah lebih dekat daripada berlian biru terdekat. Kemudian ada fungsi untuk menghitung jarak tombol merah dan mengembalikan nilai 99 jika tidak ada. Nah, mencari semua teleporter di papan dan mengurutkannya berdasarkan jarak terdekat dari bot. Lagi-lagi untuk mengurutkannya itu pasti kita perlukan portal positionnya, tentu saja X dikurang dari bot positionnya gitu. Nah, kemudian memeriksa apakah teleporter lebih cepat untuk kembali ke base dan mengatur ke target ke teleporter jika iya. Nah, di sini ada pengecekan. Kalau portalnya itu lebih dekat, dia bakal balik ke base dan bakal mengatur langsung balik ke base gitu. Ini untuk kembali ke base dan mengatur target ke teleporter jika iya. Nah, kemudian menghitung arah gerakan berikutnya, DX, DY, di sini X dan Y ya. Berarti menuju tujuan dengan prioritas sumbu terjauh atau zigzag. Nah, jadi sini akan zigzag dengan beberapa kondisi. Di sini ada dash X dikurang current X lebih kecil dari 0. Nah, di sini bisa kita lihat.
Nah, menentukan langkah berikutnya berdasarkan strategi greedy. Base, berlian, musuh, tombol merah, dan kepadatan, dan mengembalikan arah gerakan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sini base return condition, mengembalikan nilai dari kondisi base-nya. Kemudian di sini ada greedy by closest to base, mengecek apakah si botnya bakal balik ke base atau jarak ke base-nya itu. Nah, kemudian di sini ada greedy by closest to base if near base or many gems. Kemudian ada greedy by casing enemy, greedy by inventory. Jika sudah penuh inventory-nya, bot akan balik ke base dan tidak akan mencari lagi. Jadi di sini botnya itu udah bisa atau mampu kembali ke base-nya. Nah, kemudian ada greedy by casing diamond, red or blue. Kemudian ada greedy by density. Di sini akan mengkalkulasikan efektivitas dari densitas berdasarkan scoring, berdasarkan skala. Kemudian jika target teleport, kita akan menghitung densitas dari via teleportnya tuh gitu. Jadi kalau sudah memindahkan teleport, akan dihitung densitasnya itu berapa gitu. Kemudian sini ada fallback to base if not candidate. Jadi kalau tidak ada kandidat lagi, nggak ada diamond lagi, bot kita akan kembali ke base gitu. Nah, kemudian di sini ada prioritaskan base return, the highest score, density or reinforced descent. Nah, di sini akan memprioritaskan kembali ke base. Dan di sini ada pengecekan teleporter, kemudian ada compute movement-nya, delta x, delta y, self, compute path, current position, dan target dari spotnya. Nah, kemudian dia terakhir adalah return, delta x, dan delta y. Kita langsung masuk ke gamenya teman-teman. Game Etimo Diamond. Jadi game ini tujuan utamanya itu mencari dan mendapatkan diamond sebanyak-banyaknya. Jadi pada game ini ada istilah namanya itu tackle. Jadi dengan tujuan yang musuh atau bot musuh yang di tackle itu dia akan kembali ke base gitu. Jadi diamond yang dikumpulkan itu jatuh dan didapatkan oleh yang men-tackle-nya. Dan di sini ada diamond merah, dia bernilai 2, diamond biru bernilai 1. Di sini ada gerbang teleport, lalu ada tombol merah. Tombol merah ini untuk mereset semua diamond-diamondnya. Jadi kalau diamondnya udah sedikit ya sedikit, ataupun diamondnya masih banyak, ini kalau diambil oleh botnya maka letak-letak diamond ini akan ke-reset begitu. Ini karena sudah membuat logic ya. Nama botnya Maha Santuy, menggunakan greedy logic. Jadi dia itu langsung di run aja ya. Sambil di run akan kita adu bersama bot-bot lainnya. Jadi dia itu akan lebih memprioritaskan terlebih dahulu untuk diamond-diamond yang berada dekat di base untuk si Maha Santuy ini. Terus juga dia bisa mengejar bot lain, bot musuh tuh langsung nge-kill dia. Kill dia apa tadi? Mentekel istilahnya. Dia juga bisa mengejar musuh atau bot musuh, bisa mentekel. Dia juga dapat memilih rute yang paling optimal. Oke, sudah 9 ya poinnya, skornya. Ya 5 detik lagi. Oke, di sini sudah ada hasil atau final skornya teman-teman. Didapati ya dari percobaan kita tadi setelah diadu, Maha Santuy ini menang juara 1 teman-teman. Dengan skor akhirnya itu 15. Lalu disusul dengan gacor, tercepat, ultimate, terdekat, lalu killer. Hebat sekali ya. Segitu aja ya videonya.